Puji Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk hari yang Tuhan percayakan buat kita hari untuk sekali lagi untuk ada di tempat ini untuk beribadah menyenangkan Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua karya Tuhan dalam hidup kami. Satu minggu ini kami melihat Tuhan menyertai. Kembali lagi kami ada di Woman of Love. Kami mau datang menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kami biar menjadi penyembahan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Datanglah kerajaan atas tempat ini. Ini hati kami siap memberi penyembahan, ucapan syukur bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Sekali lagi sama-sama. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is
Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the earth. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the earth. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Mari sama-sama yuk kita sembah Tuhan untuk kedalaman kasih, untuk setiap anugerahnya. Kau yang menyertai, Kau yang memberkati, kasih-Mu mengalir, cinta-Mu bagi kami yang selalu menyertai, yang selalu menuntun sampai hari ini. Betapa dalam kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu yang Kau limpahkan, yang Kau curahkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Kami mengangkat suara kami Tuhan, kami mengangkat pujian kami, nyanyian syukur kami kepadamu. Haleluya, penyembahan kami, nyanyian syukur hanya bagimu. Sembah Tuhan, sembah Dia, sebab kasih dan setia-Mu. Sebab kasih dan setia-Mu, sebab kasih dan setia-Mu, dan anugerah-Mu mengalir, dan kasih setia-Mu tercurah di hidup kami. Di setiap langkah kami, Tuhan Kau yang menyertai. Kami bersyukur, kami naikkan sembah, yes, kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kiara bataka siapa bataka, sebab Kau Tuhan hadir di tengah kami. Ku sembah, ku sembah, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik bagi kami, dan kasih setia-Mu selalu ada dan selalu nyata. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus.
Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Kami berterima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live. Forever I will praise. I will praise. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari ucapkan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus. Amin. Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu selalu. Kami angkat kedua tangan, kami lagi katakan terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami janji ucapan syukur dan pujian bagi nama Tuhan selama-lamanya untuk kasih setia dan anugerah Tuhan buat kami. Segala yang terbaik dari penyembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kiri kanan sudah kasih tos paling sedikit 100 orang. Bilang gini, di hadapan Tuhan kita bersuka cita untuk semua anugerah Tuhan buat setiap kita. Dia baik dan teramat baik buat saya dan saudara. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan sekali lagi yang paling baik buat Allah kita. Ayo tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Ayo sama-sama di hadapan kemegahan. Dapat kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, amin, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
mengucap, menikmati Tuhan baik dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau datang dalam hadirat Tuhan, mau lebih lagi buka hati kami untuk firman-Mu disampaikan buat kami. Kami terus menyembah dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami tidak pernah ragu untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Selalu Engkau menolong, selalu Engkau menyertai kami. Ini hati yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau dengar setiap pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski menghadapi badai, oh, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Itu sebabnya kami nyatakan dengan segenap hati kami, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000, amin, amin. Ini pengakuan kami Tuhan, tetaplah Allah penolongku. Oh, walau 10.000 rebah di kanan, nyatakan sama-sama, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi nyatakan dengan iman, walau 1000 rebah. Kami sepakat nyatakan siang hari ini, kasih-Mu. Walau 10.000 rebah di kanan, takkan ku
percaya Bapa, bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau yang memilih setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Pastor Levi Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat bagi setiap kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, kesaksian hidupnya, apapun Tuhan yang baik yang ada dalam hidupnya, biar Engkau boleh nyatakan bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kesaksian yang hebat pasti akan membawa dampak bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa bagi setiap kami di tempat ini. Kami juga berdoa buat setiap wanita-wanita Tuhan yang hadir siang hari ini. Engkau memberkati setiap kami, Engkau menguduskan setiap hati kami Bapa, sehingga hati kami boleh siap menerima benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui Tuhan. Kami juga berdoa apapun Tuhan pergumulan hidup kami Tuhan, baik masalah suami, masalah anak, masalah ekonomi, bahkan sakit penyakit Tuhan, kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami berseru kepada Engkau Bapa, Engkau Allah yang akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi istri penolong, penopang, yang doa yang kokoh di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa Bapa, biar anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh dan dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Anak-anak kami akan mempunyai masa depan yang cerah penuh harapan bersama dengan Engkau Tuhan. Begitu juga dengan suami kami berdoa biar suami kami boleh menjadi imam yang kudus, yang menuntun kami sekeluarga menjadi lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami berdoa biar dimanapun kami berada Bapa, kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Melalui hidup kami bagai surat Kristus yang terbuka, sehingga orang boleh melihat ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa biar ibadah Women of Love di tempat ini boleh membawa dampak perubahan bagi setiap wanita-wanita yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa buat wadah Women of Love, buat City of Love yang boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami di tempat ini. Biar Engkau memberkati terus hamba-Mu, Bapak Timothy dengan Ibu Evelyn, boleh terus menjadi berkat, pelayanan mereka semakin lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Menyerahkan juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar bangsa kami boleh terus mengalami pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh menteri, biar Engkau berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga memimpin perusahaan ini semakin maju, semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi kami nyatakan di hadapan-Mu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kanan, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes Lord. Yuk kita kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih. Thank you Jesus. Tuhan
sungguh di pagi hari ini hati kami penuh meluap dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kami rasakan bagi setiap kami. Dan terutama kalau pada pagi menjelang siang ini Tuhan kumpulkan kami sebagai satu keluarga rohani Kristus di tempat ini untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kami yakin Tuhan tersenyum, Tuhan disenangkan ya Tuhan Yesus. Dan kami sungguh Tuhan merasakan kasih dan kebaikan-Mu terus Tuhan tambahkan. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami pengertian ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa mengerti sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan tepat, dengan tajam, dan kami melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Thank you Jesus, kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk colek sebelahnya katakan gini, ih kamu yang paling cakep di tempat ini. Haleluya. Wow, senang banget ya hari ini bisa ketemu semua teman-teman di sini. Semua kabarnya diberkati Tuhan semuanya dalam kebaikan Tuhan ya. Siapa yang sepanjang seminggu ini diberkati luar biasa sama Tuhan, angkat tangan. Yes ya, kita semua ya pasti ya. Oke, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 1 Tes 5 ayatnya yang ke-23, dan saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. Ada ya, thank you ya. Kita mau baca sama-sama, keluarkan suara kita ya semua keluarga rohaniku di tempat ini. Siap baca firman Tuhan? Amin. Udah makan pagi? Udah. Kalau belum saya mau traktir, udah sih ada jadi deh. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? Oke, dikatakan kiranya nih Tuhan yang sudah menguduskan kita pada saat kita terima Yesus, kita dikuduskan oleh Tuhan. Kemudian yang dikuduskan apa? Seluruhnya, dikatakan tubuh kita, jiwa kita, roh kita sempurna, terpelihara sempurna, tidak bercacat pada saat kita ketemu dengan Tuhan di surga. Saya mau nanya, siapa di sini yang tahu bahwa kita semua pasti akan mati dan ketemu dengan Tuhan? Angkat tangan. Kita semua ya, nggak ada di sini yang bisa hidup selama-lamanya. Berarti waktu kita ketemu Tuhan, yang ditunggu sama Tuhan, yang dinantikan sama Tuhan adalah kesempurnaan kita. Jangan datang kepada Tuhan dengan kecacatan kita. Saya tidak bicara soal cacat jasmani ya, karena ada di antara kita mungkin yang lahir sudah cacat atau karena kecelakaan kita cacat. Tetapi lebih waktu kita datang kepada Tuhan, tubuh kita jasmani ditinggal, dan yang kita bawa kepada Tuhan adalah spirit kita. Spirit yang tidak bercacat, spirit yang penuh, spirit yang whole, spirit yang utuh. Katakan semua utuh. Itu yang ditunggu sama Tuhan. Jadi jangan sampai terlambat waktu kita meninggal dunia ya, ternyata kita masih ada kecacatan. Kita semua mau perfect, mau sempurna. Apalagi ya ibu-ibu di sini saya lihat cantik-cantik semuanya, dandan ya. Walaupun mungkin kita sehari-hari make up kita sederhana, tapi coba deh kalau kita pergi ke pesta ya, apalagi kalau kita yang punya pesta, pasti kita tuh make up kita sempurna. Kita nggak mau kalau cuma pergi ke pesta cuma pakai bulu mata di sisi mata kanan aja. Ada yang mau? Ya kan? Yang kiri ketinggalan. Pasti waktu ketemu sama orang kita kan udah kedip-kedip matanya, terus kita tahu yang kiri nggak ada bulu matanya, malu nggak? Malu, ya kan? Kenapa nggak lengkap, nggak sempurna, pakai anting setengah, mau nggak? Nggak mau.
Sepatunya cuma datang ke pesta setengah, yang satu hak tinggi, satu selop. Jalannya aja udah gitu-gitu, mau gak? Gak mau, ya kan? Pasti semua kepengen utuh lengkap. Kalau kita ngerti ke pesta aja yang sifatnya sementara, kita mau yang utuh, apalagi ketemu dengan Tuhan. Sehingga di ayat ini kalau saya pelajari di dalam terjemahan-terjemahan lainnya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wholeness, utuh di dalam Tuhan. Kalau di dalam bahasa aslinya sozo, S-O-Z-O. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan harus sozo. Ketemu dengan dia utuh tak bercacat. Apa sih arti kata sozo? Arti kata sozo adalah pertama-tama diselamatkan. Kita udah semua diselamatkan. Setelah diselamatkan arti kata sozo adalah kita dipulihkan. Waktu datang kepada Tuhan kita semua penuh dengan kecacatan macam-macam. Ya, masa lalu kita, latar belakang kita, ada yang penipu lah, ada yang bandel lah waktu mudanya, ada yang perempuan tapi punya pacar sampai 1799 gitu ya. Kemudian ada yang macam-macam, sama Tuhan dipulihkan. Disozo, dibikin lengkap sozo. Selamatkan, dipulihkan, kemudian diapakan? Dipelihara. Ini yang kita udah dikuduskan Tuhan. Yang kemudian udah dipulihkan Tuhan. Kita harus memelihara sampai garis akhir keutuhan kita. Harus dipelihara. Kenapa? Karena sepanjang hidup sampai dengan kita mati kita akan ketemu masalah. Kita akan ketemu tantangan. Tetapi orang yang utuh di dalam Tuhan, tantangan boleh terjadi tetapi tidak akan merubah siapa kita ketika kita melewati tantangan. Waktu kita ada orang yang beriman, kita orang yang percaya, tantangan gak akan mengubah kita. Waktu iblis menghancurkan kehidupan kita, kita tidak akan juga ikut-ikutan menjadi orang yang hancur. Iblis boleh menghancurkan keadaanku, iblis boleh menghancurkan kehidupan rumah tanggaku, iblis boleh menghancurkan keuangan aku. Tetapi aku utuh di dalam dan aku akan tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin ibu-ibu, itu sozo, dipelihara. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Sempurna. Ketemu Tuhan sempurna. Bukankah itu yang kita inginkan? Karena tujuan kita bukan di sini, tujuan kita di sana. Amin ibu-ibu. Dan ingat ya hari ini pelajarannya. Waktu ketemu Tuhan utuh. Mumpung masih punya waktu. Buat kita yang sadar ternyata kita tidak utuh. Ya, kita bisa untuk menyempurnakan diri kita. Oke, kita mau belajar lagi ya. Kita buka dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, menguduskan kita. Kemudian apalagi kita mau belajar? Dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran atau roh kudus kita tahu. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Makanya sozo Tuhan bilang terus kita akan dibikin utuh sampai perjalanan akhir kita. Ada roh kudus yang menolong kita ya kan. Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kudusnya gak akan lari kemana-mana. He's always over here. Sejak kita terima Tuhan Yesus, sejak kita terima Holy Spirit dalam hidup kita. Sekalipun kita bikin dosa, roh kudusnya bukan roh kudus yang lari. Nanti kita gak berdosa balik lagi, keluar masuk gitu ya. No, dia tetap ada di dalam karena dia roh penolong. Sekalipun kita jatuh, gagal, bikin dosa, dia di dalam untuk menolong kita. Ada amin ibu-ibu ya kan. Kemudian dikatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah ini yang menarik. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kepada para murid-muridnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Murid-muridnya gak yatim piatu. Kita tahu murid-muridnya ada yang mamahnya atau mertuanya sakit. Tuhan Yesus datang ke rumahnya disembuhkan. Terus dikatakan si ini anaknya dari si ini. Murid Yesus yang ini anaknya ini gitu kan. Jadi mereka punya bapak, punya ibu. Tapi kenapa Tuhan bilang mereka yatim piatu? Karena Tuhan lagi bicara tentang spirit. Aku gak akan meninggalkan kamu dengan spirit yatim piatu. Yuk kita gali yuk.
kita lihat dulu deh orang yatim piatu. Kalau kita belajar dari kecil ada orang yatim piatu atau kita pelayanan ke tempat yatim piatu dari kecil, ibu-ibu mungkin ada yang pernah ke panti asuhan. Apa yang pertama-tama kita lihat dari mereka? Haus kasih sayang, benar? Kemudian mereka ngelihat kita, mereka lari ya kan. Tante dipelukin, kita mau pulang juga dipelukin. Atau bahkan ada yang super minder karena gak punya mama papa. Sampai kita yang harus nyamperin, dia minder banget gitu kan. Yatim piatu itu kesepian. Gak punya mama papa, beda sama kita yang punya orang tua. Waktu kita datang dari sekolah ke rumah, saya selalu nyari mama pertama-tama. Because papa kan kerja gitu ya. Mam, yang dicari gitu. Pulang sekolah pasti pengennya cari mama. Ketemu mama, peluk mama, aduh seneng banget. Tapi kalau yang keluar mbak, ya kan. Ada yang missing kan? Gak peluk mbak, asik ada mbak ya kan? Itu kalau mamanya udah super sibuk tuh ya, kayak begitu. Anaknya lebih senang ketemu suster daripada ketemu mbak. Mamanya pergi gak nangis, mbaknya pergi, susternya nangis, pergi anaknya nangis. Tapi kita kan cari orang tua, tapi orang yang gak punya orang tua, orang yang yatim piatu, ya mereka seperti begitu. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, aku gak tinggalin kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan berikan penolong. Tuhan kali ini bicara tentang spirit. Karena ternyata spirit yatim piatu punya kemiripan-kemiripan dengan orang-orang yang yatim piatu. Dan kita mau belajar ya, spirit orang-orang yang yatim piatu itu seperti apa. Walaupun sudah dalam Tuhan loh. Makanya kita mau belajar supaya kita utuh nih. Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang menggerogoti kehidupan kita ya. Dengan kata lain dandanan kita di dalam di hati kita samakan mungkin dengan dandanan kita di luar. Apa sih? Mungkin bulu matanya satu jatuh, lipstiknya mungkin ya kan belum pakai. Mungkin pipi merahnya sebelah kiri lebih tebal, sebelah kanan gak tebal. Kayak tadi saya ngaca, kayaknya pipi merah saya sebelah kanan lebih tebal ya. Saya gak jago dandan soalnya. Atau mungkin bulu mata kita, alis kita yang satu buang naik ke atas, yang satu ala Korea lurus gitu kan. Kita mau utuh, kalau dandanan mau utuh, hati juga harus utuh. Hari ini kita mau belajar ya, apa yang bisa, apa yang terjadi supaya kita mulai koreksi nih dengan kehidupan kita. Supaya kita menjadi whole di dalam Tuhan. Yang pertama ya, yang bisa merusak atau yatim piatu, spirit yatim piatu, ciri-cirinya adalah suka sekali iri hati. Dan jangan cuma berpikir udah di dalam Tuhan, udah kudus kita gak iri hati. Saya ketemu orang Kristen banyak yang iri hati, ya kan? Banyak orang Kristen yang envy. Banyak orang Kristen yang tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Bahkan di dalam Alkitab pun ada tokoh-tokoh yang ditulis, nama-nama yang ditulis di dalam Alkitab yang iri hati. Siapa contohnya? Kain. Kain itu generasi kedua Tuhan ciptakan manusia loh. Pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Kain mempersembahkan hasil panenannya dia. Ya dia kasih mungkin buah-buahan atau panennya gak tahu lah apa. Mungkin panennya zaman dulu panen apa ya kira-kira pete kali gitu ya. Atau panennya ya apalah gitu kan segala macam. Dia persembahkan ke Tuhan. Tetapi ternyata yang namanya Habel mempersembahkan anak domba. Dia peternak, dia kasih anak domba, dia pilih yang terbaik anak dombanya dia persembahkan kepada Tuhan. Hati Tuhan senang dengan yang namanya persembahannya Habel. Wah, Kain marah, iri hati. Widih, gara-gara dia nih dia lebih hebat, lebih disukain sama Tuhan. Waduh, dia langsung iri hati dan apa yang dia lakukan? Dia bawa adiknya ke ladang. Kemudian dibunuhlah adiknya di sana. Mungkin kita nggak seheboh gitulah. Tapi ibu-ibu kita suka iri hati. Suka iri hati dengan kehebatan orang. Iri hati dengan keberhasilan orang. Iri hati dengan kekayaan orang. Bahkan suka ibu-ibu iri hati sama bentuk badan orang ya kan. Badannya dia langsing, aku lihat dong langsung gitu kan, kayak gitu kan. Iri hati dengan apa lagi, ya kan? Hidungnya orang, ya kan? Saya paling sering, karena hidung saya
operasinya langsung di surga kan sudah terkasih ya. Jadi suka pada nanya, Pastor operasinya di mana? Di surga ya kan? Atau Pastor di operasi ya? Dokter siapa? Dokter Yesus Kristus gitu ya. Ih pengen banget punya hidung kayak Pastor, punya hidung gitu kan. Ya kan, lihat nih hidung aku jelek gitu-gitulah segala macam. Ntar iri hati lah macam-macam lah. Lihat temennya punya tas, punya apa. Iri hati kepengen segala macam. Kecil-kecilan tapi hati-hati loh. Yang kecil ini bisa jadi gede. Yang kecil ini kalau tidak cepet-cepet untuk disingkirkan bisa jadi besar. Ayo ibu-ibu coba cek and recheck. Gimana kita mau ketemu Tuhan dan dikatakan kita utuh tak bercacat. Kalau ternyata kita cacat dengan iri hati di dalam kehidupan kita. Orang yang iri hati itu biasanya juga suka terselubung. Sebenarnya dia iri hati, tapi di depannya pura-pura muji. Benar kan suka gitu kan? Wih cakep banget, oh, bagus banget. Dalam hati lu jelek gitu kan. Jadi terselubung. Atau orang iri hati suka jadi jahat, kenapa? Dia kasih informasi, informasinya sebenarnya yang menyesatkan. Kamu ke dokter itu aja bagus dokternya, padahal dokter jelek misalnya kayak gitu ya. Itu orang yang sifatnya masih cacat. Ngomongnya negatif. Karena iri kan jadi suka negatif tentang keberhasilan orang lain. Dia gak pernah memuji-muji orang lain. Bahkan suka menjegal prestasi orang ya kan. Dan orang iri hati tuh puas banget kalau lihat musuhnya jatuh. Aduh kalau kita dengar sesama kita di gereja ada yang gagal dan kita tahu sebenarnya kita iri hati sama dia. Kita yang kayak syukurin gitu kan ya. Jahat banget. Iri hati gak baik loh. Ibu-ibu kalau sering nyukur-nyukurin orang ya kan. Kita harusnya bersyukur sama Tuhan. Bersyukur puji Tuhan bukan nyukur-nyukurin orang. Syukurin. Mampus loh sekalian gitu kan. Aduh cacat. Jangan jaga yuk dalam kehidupan. Tuhan seringkali kasih kepada kita setiap masalah di mana kita lemah di masalah itu. Supaya apa? Supaya kita berhasil untuk menjadi kuat. Ibu-ibu yang iri hati akan sering ketemu orang yang bikin ibu-ibu iri hati. Saya misalnya nih iri hati sama temen yang tasnya lebih mahal-mahal. Misalnya nih hal kecil. Ya kan? Tasnya padahal aku udah beli yang kulit buaya. Dia beli lagi kulit monyet. Udah dia beli lagi ya kan. Lebih tinggi lagi kulit gorila lah segala macam. Tuhan akan terus kasih ujian kita. Mata kita akan lihat kepada tas-tas yang lebih bagus. Itu di situ. Kalau irinya soal badan orang, wah Tuhan akan kasih lihat terus. Di gereja ketemunya yang langsing lagi gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti kemudian gak jaga kesehatan. Ya udahlah, udah gemuk mau diapain ya udahlah, abis ini makan babi lagi gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi bersyukur artinya udah Tuhan. Kalau kita iri hati sama orang yang lebih tinggi, Tuhan akan temuin kita sama orang yang tinggi-tinggi terus. Supaya kita bersyukur, amin. Karena Tuhan mau kita utuh dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Oke. Keluaran 20 ayat 17 kita baca yuk. Keluaran 20 ayat 17 tolong dibantu. 1, 2, 3. Jangan amin. Oke. Jangan, maaf karena saya pakai terjemahan lain saya bacakannya walaupun sama ayatnya. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Jangan menginginkan rumahnya. Tuh kan harta bendanya gak boleh. Jangan menginginkan istrinya. Ini kurang lengkap mesti tambah suaminya juga ya kan. Hai istri-istri. Hai wanita-wanita jangan kepengen punya suami orang. Oke ya kan. Bapak-bapak jangan mau istri orang ya kan. Jangan kepengen hamba-hambanya. Ternaknya ya maksudnya hartanya lah, keledainya atau apapun yang dimilikinya. Tuhan udah larang. Tidak boleh. Baru menginginkan aja udah gak boleh. Udah cacat baru menginginkan. Jadi kalau terbersit nih tiba-tiba kepengenin apa yang orang lain punya. Patahkan dalam nama Yesus. Karena kalau diizinkan akan dilakukan. Kalau didiamin akan dilakukan.
Tapi segera kita putuskan dalam nama Yesus. Amin ibu-ibu ya kan. Jadi tidak boleh gitu ya. Kenapa gak boleh iri hati? Kita lihat lagi Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Baca lagi ibu-ibu semua. Oh ada bapak-bapak juga, silakan semua 1, 2, 3. Udah cacat spiritnya, kesehatannya turun, membusukkan tulang. Ya, kalau di dalam terjemahan yang saya pakai, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Ya, bagaikan penyakit, iri hati di dalam, ngegrogotin abis ya. Jadi hari ini kita belajar, yuk kita mau utuh, kita selidiki yuk. Masih ada yang suka iri-iri nggak sama sesama ya. Yang kedua, Tuhan sekali lagi mau kita sozo. Ketemu Tuhan whole, kita utuh tak bercacat. Sehingga waktu Tuhan lihat kita, kinclong dandanannya ya. Tapi dandanan hati kita, gak ada cacatnya. Yang kedua, cacat apa? Yatim piatu apa? Spirit yatim piatu apa yang kita miliki yang harus kita singkirkan? Yaitu orang yang cacatnya spiritual yaitu gampang tersinggung. Gak ada sih di sini tuh, saya lihat semuanya baik ya, amin ya. Coba lihat deh, masih banyak loh, bukan orang di luar sana aja ya. Sekarang kalau kita lihat di sosial media, orang berantem gara-gara cuma keserempet mobil, gampang tersinggung. Tetapi ternyata terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Orang yang udah ke gereja, orang yang udah melayani, tapi ternyata punya spirit gampang tersinggung, cacat di dalam spiritnya ini. Sehingga apa? Sehingga orang di rumahnya, ya entah itu sang suami, entah itu sang istri, atau mungkin bahkan anaknya. Orang di rumah tuh serasa berjalan di atas kulit telur, di atas telur. Orang jalan di atas telur kan krecek, ya pecah, meledak, wah. Berapa hari yang lalu baru ada sepasang suami istri ngobrol sama saya. Dan dia punya anak umur 40, anaknya ganteng, cowok ganteng. Terus bapaknya cuma bilang, Pastor, doa saya buat anak saya bukan soal jodoh aja. Ya, karena belum dapet gitu ya, belum dapet jodoh sampai sekarang. Bukan soal jodoh aja, supaya Tuhan merubah sifat dia. Gampang tersinggung. Di rumah katanya, saya cuma pindahin barangnya dia. Papa! Langsung gitu. Waduh katanya, saya di rumah tuh kayak susah jalan katanya. Apa sih terus saya dipelotot-pelototin sama anak saya. Tapi di luar gak kelihatan. Di luar ketemu saya di gereja, ketemu teman-teman di gereja gitu ya. Atau ketemu kenalan-kenalan. Sweet banget, senyum, hai apa kabar. Katanya tunggu di rumah, melotot katanya. Katanya mamanya juga udah Pastor udah deh gitu doa kita Tuhan rubah dia katanya. Gampang banget tersinggung, salah ngomong di mobil bisa berantem. Anak saya kan yang nyetir katanya kok kemana-mana sekarang anaknya nyetir karena udah umur 40 gitu ya. Terus kasih tahu kan misalnya kamu kayaknya salah jalan deh, wah langsung gitu. Papa tahu apa sih katanya gitu, wah udah deh. Jadi di mobil kita mendingan diam atau menyembah Tuhan aja. Haleluya, haleluya ya kan. Atau main HP. Ya saya gak tahu, mungkin kita gampang menunjuk orang. Iya tuh kayak dia. Wah suami saya yang modelnya begitu. Gampang nunjuk orang. Karena kuman di seberang lautan nampak. Tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Jangan-jangan kita juga gitu. Ibu-ibu dikit-dikit ngomel ya kan. Apa dikit-dikit marah. Ayo jangan ya ibu-ibu. Apalagi yang punya anak, yang punya cucu. Kasihan anak cucu dimarahin mulu gitu ya. Enggak ya gak marahin. Langsung ngetes ya, oke good. Baik ya. Tapi bener loh. Ini adalah kecacatan ya, yatim piatu, roh yatim piatu. Karena orang ini gampang tersinggung. Kita buka Amsal 12 ayat 16. Apa kata Alkitab? Dalam Amsal 12 ayat 16. 1, 2, 3. Yes. Bodohlah, Tuhan yang ngomong. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Tersinggung, karena begitu banyak kita lihat orang yang cepat tersinggung. Langsung akibatnya melakukan hal-hal yang tanpa dia pikirkan. Dan menyesal itu selalu datangnya belakangan. Kalau datang duluan namanya
pendaftaran. Iya pinter ya. Belakang penyesalan, di depan pendaftaran. Ya. Jadi jangan mudah tersinggung. Ayo kita cek hari ini. Tuhan, aku mau utuh datang kepada Tuhan dengan sozo. Dan hari ini buat aku yang masih dikit-dikit tersinggung, suami ngomong gini tersinggung, teman ngomong gini tersinggung. Tuhan, aku mau singkirkan itu Tuhan, aku mau pulih. Karena sozo adalah dipulihkan, disempurnakan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, yang ketiga. Ciri-ciri berikutnya yang punya roh yatim piatu atau yang cacat spiritual, suka sekali berbohong dan mengarang cerita. Dikit-dikit bohong gitu ya. Sering bohong kenapa? Karena mereka gak mau jujur tentang siapa mereka. Mereka kan cacat. Mereka mau menyembunyikan kecacatannya. Mau terlihat seperti sempurna di luar. Sehingga mereka gampang sekali untuk berbohong. Sehingga akhirnya menjadi satu kebiasaan. Berbohong itu awalnya waktu kita berbohong pertama-tama. Pasti kita kan enak. Aduh bohong lagi. Ya kan? Langsung rasanya gak enak. Besoknya berbohong lagi. Aduh bohong lagi. Tapi udah berkurang 90%. Minggu depan bohong lagi udah 50%. 2 minggu bohong lagi. Ya, coba ibu-ibu diajak bisnis pertama-tama, terus diajarin bisnisnya gini, oh nggak ada untung, jangan ditawar nggak ada untung. Lah kalau nggak ada untung ngapain jualan, ya kan? Itu mah sosial gitu kan. Terus jadinya akhirnya jadi kebiasaan, wah jualannya juga wah mulai ngarang cerita tentang produk yang akan kita jual, lama-lama udah biasa. Orang beli produk Cina, wah ini dari Jerman, ya kan? Tahan banting, sampai rumah brak pecah ya kan. Gak peduli yang penting udah dijual. Tapi akhirnya jadi kebiasaan loh. Jadi kebiasaan. Saya pernah pergi ke waktu saya ini dulu banget ya. Saya pernah pergi ke satu rumah tante saya. Siang-siang saya lagi pergi ke daerah dia. Jadi saya pikir mampir bentar ke rumah tante saya. Tante saya ya masih pakai daster kebesaran. Ya, maksudnya kebesaran dia gitu, bukan dasar yang kebesaran. Baju kebesarannya itu dasar ibu-ibu ya. Terus masih rambut baru bangun tidur. Wah, tante saya orangnya santai, udah nggak kerjanya jalan-jalan karena suaminya meninggal dan meninggalkan banyak warisan. Jadi tantenya, wah tante kaya gitu, saudara ya. Terus udah gitu saya bilang, tante sorry banget, soalnya pas kebetulan Livi tadi lagi kesini, jadi mampir, nggak tahu kalau tante masih santai baru bangun tidur. Iya, tante kau bangun siang katanya, ya kan? Tapi nanti tante ada acara sama temen-temen katanya, mau makan siang sama-sama. Oh ya udah pamit, nggak usah, udah sini aja dulu. Masih lama kok acaranya, masih lama kata dia. Makan siang, saya lihat kayaknya udah mau jam 12 jam 1, kita ngobrol sampai setengah 2. Oh enggak belum, bener temennya telepon. Halo, kata dia. Halo ya. Iya, tenang Jo. Kita sudah di jalan katanya. Dia lagi di rumah, lagi ngobrol sama saya. Udah biasa banget gitu ya, kayak sampai, tante? Gak apa-apa, katanya gak apa-apa. Semua juga bilangnya udah di jalan. Tante tahu semua masih di rumah, katanya gitu. Oke. Kita jangan ya, anak Tuhan jangan suka bohong ya. Bohong-bohong kecil jadi biasa tanpa sadar. OTW ya kan. Saya pernah di supermarket juga sama. Ada ibu-ibu di depan saya gitu ya. Dia lagi bayar di supermarket. Lagi ngantri lah di supermarket gitu. Tapi sambil ngantri pun matanya sambil lihat-lihat. Wow kayaknya masukin lagi gitu ya. Masukin lagi, kayaknya masih penasaran gitu. Terus udah gitu ditelepon, kalian masih apa? Terus dia jawab, di rumah? Di rumah? Gue lagi di rumah. Di rumah? Saya pengen tepok, di rumah siapa? Ini rumah tante gede banget ada supermarketnya. Ya dengan santainya gitu ya. Iya lo cerewet banget, gue di rumah. Udah lo datang aja, gue di rumah gitu ya. Iya ini gue lagi duduk gitu kan. Lagi berdiri gitu ya. Udah terlalu biasa. Nah, hati-hati ya, kita jangan datang kepada Tuhan dengan cacat suka bohong. Suka ngarang cerita, suka heboh-heboh kalau cerita, ditambah-tambahin ya kan. Ceritanya, jadilah pembuat film kalau memang kita jago ngarang cerita ya. Atau pembuat buku gitu ya daripada ngebohongin. Kenapa? Karena waktu kita bohong menyedihkan hati Roh Kudus. Menyedihkan hati Tuhan. Yang senang siapa? Bapak kita. Salah ya. Bapak segala kebohongan gitu ya. Yohanes 8 ayat 44. Baca yuk. Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Iblislah
Yes. Tuh kan, di dalam dia tidak ada kebenaran. Karena memang dialah Bapa dari segala pendusta. Jadi kalau kita bohong, terus kita waktunya ketemu dengan Tuhan, kita membawa cacat kebohongan. Ya kan sedih dong Bapak kita gak pernah bohong. Bapak kita Bapak kebenaran. Tuhan yang menceritakan kebenaran semuanya dan dia mau kita hidup di dalam kebenaran. Tapi hal-hal kecil ini nih yang sering banget udah ikut Tuhan puluhan tahun. Tapi gampang sekali untuk terus berbohong, menipu ya kan. Ya bohong-bohong kecil lah kita. Apalagi yang masih hidupnya dengan kebohongan, menipu, membohongi, iblis yang akan tepuk tangan. Tuhan menyukai orang yang jujur, ada amin. Lebih baik jujur, ceritain aja apa adanya, gak usah malu kiri kanan. Gak usah tutup-tutupin lagi. Kalau kita udah utuh di dalam Tuhan, kita itu sangat terbuka. Ya, emang keadaan kita begini, gak usah ditutup-tutupin. Tapi orang yang belum utuh, gengsinya tinggi, jadi suka bohong. Naik mobil apa? Ya biasalah mobilnya yang depannya A. Widih ya kan? Oh Alphard, ya depannya A. Avanza. Ya kan saudara? Gak apa-apa ya kan? Mobil saya depannya A, Avanza. Bangga-bangga aja ya kan? Karena kita tidak ditentukan dengan apa yang kita kendarai. Ada amin? Ya kan? Kita mau naik depannya angkot juga gak apa-apa ya kan? Haleluya gitu kan? Jadi jangan bohong ya. Ada pelajaran lagi. Amsal 12 ayat 19 kita baca yuk. Kenapa orang tidak boleh bohong? Amsal 12 ayat 19. 1, 2, 3. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kita akan kehilangan kepercayaan. Waktu orang itu tahu kita bohong, mana mungkin kita dipercaya lagi. Sekali bohong menghancurkan masa depan kita istilahnya. Menghancurkan bisnis-bisnis yang harusnya kita akan miliki. Usaha-usaha yang kita miliki karena orang-orang itu gak akan mau lagi usaha sama kita. Ya kan? Saudara kalau udah dibohongin misalnya kemarin banyak tuh urusan saham banyak yang bohong. Udah jeblok ya trading. Mungkin ada yang di sini taruh trading. Ya kalau taruh trading saya lihat sih dari muka-mukanya kayaknya kaya-kaya semua. Mungkin 100 triliun gitu kan ya. Terusnya ini kayaknya kalau ke ATM minimal 101 M ada nih gitu ya. Amin ya. Kemudian kita udah pasang gitu terus ya orangnya datang lagi. Mau lagi gak join sama saya? Ya gak mau lah. Ngapain gitu. Berarti kebohongan kita itu sifatnya cuma dapat untung sementara. Tapi orang yang jujur untungnya sampai seterusnya. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, di Amerika saya baca ada seorang wanita bohong banget. Dia itu bisa pasang di Instagram dia kayak di rumah sakit, mungkin dia cuma sakit apa gitu ya. Tapi dia bilangnya dia lagi kemo, cancer. Terus dia kasih fotonya dia, mungkin foto yang sama gak tahu juga diedit, gak tahu dia beneran di rumah sakit segala macam ya atau Photoshop. Dia bilang dia sakit kanker ovarium. Galang dana sampai dapet loh ratusan ribu dolar. Sampai akhirnya ketahuan. Uangnya buat apa? Buat foya-foya ya kan? Ngebohongin orang segala macam. Karena sekali bohong kita akan diikat dengan kebohongan. Dilapisi dengan kebohongan, dilapisi lagi dengan kebohongan. Lama-lama kebal. Bohong terus ya. Kita gak mau datang kepada Tuhan. Tidak sozo, tidak utuh, tidak whole. Karena kita punya kecacatan. Oke, yang keempat. Ciri-cirinya apa lagi? Yaitu kita sering melakukan kegiatan atau pekerjaan supaya kita diakui orang, dipuji orang, dikasihi orang. Oh jadi sebenarnya gak tulus. Kita cari pujian dari manusia. Tuhan bilang jangan kamu berusaha mencari pujian dari sesamamu. Tetapi carilah pujian yang dari Tuhan yang Maha Esa. Dari Tuhan yang di atas sana. Tapi nih ada orang-orang yang sifatnya cari atensi untuk mereka. Mereka. Ayo cari. Ingat ya.
Ketika Yesus hidup di dalam kita hidup di dalam Yesus. Yang harus dimuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin ibu-ibu. Jangan kejar pujian. Ya, jangan kejar pujian. Saya belajar dalam hidup saya. Kan hamba Tuhan ya. Sebagai hamba Tuhan ada di depan sini. Kadang-kala nanti dipuji-puji orang. Aduh saudara, benar-benar Tuhan aku jaga ya kan. Karena segala pujian hanya dari Tuhan aja. Semuanya hanya dari Tuhan. Kita juga sama, ayo. Ya dipuji orang ya seneng dong puji Tuhan pasti. Tapi jangan kita jadi cari-cari perhatian orang. Supaya untuk dapat pujian. Biarlah yang kasih pujian buat kita di atas segala-galanya adalah Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar sana dunia memang lagi cari pujian. Kasihan ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat. Ini kan lagi zamannya TikTok. Ya zamannya Instagram, zamannya yang semua serba-serba kayak gitu. Coba kita lihat apa yang orang-orang bikin konten-kontennya. Cari perhatian kan? Saya baca ada seorang di China influencer udah terkenal. Tapi kan pengen dong orang puji dia lagi, puji dia lagi. Dia minum minuman keras live. Ya jadi ditonton orang. Kemudian dia minum sebotol. Wah tulis semuanya hebat, keren. Botol kedua dong. Botol kedua minum. Botol ketiga minum, wah makin banyak yang nge-like. Makin banyak yang kasih pujian. Sampai botol ketujuh, luar biasa nih orang. Bisa, wah dia ketawa-ketawa, wah yang nge-like banyak segala macam. 12 jam kemudian mati, ya kan. Cari pujian dari manusia akhirnya sesat. Gak usah cari-cari ya. Karena Tuhan bilang yang mempromosikan adalah Tuhan. Kalau emang waktunya udah dipromosikan kita pasti dipromosikan. Tetapi jangan berusaha untuk duduk di depan. Istilahnya kan Tuhan bilang di sebuah pesta kita langsung duduk-duduk di depan. Tahu-tahu wah semua orang lihat kita duduk di depan. Tahu-tahu gak lama ada yang lebih hebat dari kita. Kita dibilang sorry pindah ya ke belakang. Malu ya kan. Ya bukan berarti di gereja jadi pada gak mau duduk depan. Boleh kok di gereja boleh. Ntar pada duduk di belakang semuanya. Ntar yang lebih rendah hati di luar aja. Ya kan gak badah dong. Gitu. Bahkan sekarang udah menjalar kepada yang muda-muda juga cari-cari perhatian ya, pada ikut-ikutan kayak apa namanya? challenge lah macam-macam. Challenge supaya apa? Cuma demi foto. Kasihan kan gitu ya. Nah, itu orang-orang yang cacat. Ayo kita harus utuh dulu. Supaya kita bisa juga membangun generasi yang utuh, anak-anak yang utuh. Dan sekali lagi kita semua akan mati loh. Pasti akan ketemu Tuhan. Ayo, udah cantikkah kita? Udah utuhkah kita hati kita? Udah gantengkah hati kita ketika kita ketemu dengan Tuhan? Atau ternyata tadi masih penuh dengan kecacatan. Nah untuk itu kita harus breakthrough dari setiap spirit yang tidak benar ini gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih ciri-cirinya, cuma waktunya udah tidak di pihak kita. Oke, jadi saya langsung kasih aja tahu caranya. Kalau kita ngerasa oke, aku tuh kayak gitu. Aku masih suka iri Tuhan. Aku mesti suka gampang marah-marah, gampang tersinggung. Aku suka cari-cari perhatian orang. Makanya Tuhan gak lihat nih gitu ya. Kadang suka cari perhatian orang. Jadi kalau aku tuh pengennya selalu yang terlihat. Misalnya kayak gitu kan. Oh pengennya selalu yang saya aja gitu kan. Segala macam. Tapi aku gak mau Tuhan. Aku mau utuh Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama caranya. Kita harus percaya kepada kasih sejati di dalam Bapa. Carinya bukan dari luar. Carinya bukan dari orang tua kita yang udah ninggalin kita dulu. Sehingga kita mungkin punya kepahitan. Sehingga kita mungkin punya iri hati. Sekarang tenggelam di dalam kasihnya Tuhan. Cari kasih Tuhan yang sejati di dalam Dia. Waktu kita benar-benar Tuhan ubah aku. Kasih-Mu yang mengisi aku. Mengisi kekosonganku. Mengisi kecacatan aku. Membuat aku kembali utuh. Tuhan itu baik. Tuhan sayang sama kita. Ya, bahkan Tuhan sudah sayang pada saat kita dulu belum terima Yesus saja, Tuhan udah sayang sama kita. Apalagi sekarang kita udah terima Yesus, Tuhan akan semakin sayang di dalam kehidupan kita. Nah, jadi hari ini kejar kasih Tuhan. Dan kemudian bukan cuma kejar kasih Tuhan, waktu kita kejar kasih Tuhan, kita kasih Tuhan tahu. Tuhan itu bilang apa? Aku bapakmu, engkau anakku. Wah, jadi sekarang kita itu anak-anaknya Tuhan, gak perlu lagi iri hati sama yang lain. Kenapa? Karena kita punya Bapa empunya langit bumi dengan segala isinya.
Kita nggak pusingin lagi dengan perkara-perkara yang cuma sebatas duniawi yang sementara kita punya kekayaan yang lebih besar kok gitu kan dalam kehidupan. Jadi percaya kita bisa setiap saat ketemu Bapa dan berkata, Tuhan aku Bapamu. Gak usah gampang marah-marah. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Berarti sifat Tuhan harusnya kental di dalam kita. Tuhan gak pemarah. Oh tapi kan Tuhan hidupnya enak waktu lagi ini Tuhan gak punya tantangan. Aku kan punya banyak tantangan. Tuhan juga punya banyak tantangan. Tapi aku kan dihianati Tuhan sama suami aku. Tuhan juga dihianati sama Yudas, ya kan? Tapi Tuhan gak pernah dimaki-maki. Banyak yang maki-maki Tuhan. Ngeludahin pun ada, ya kan? Tapi karena Tuhan punya kasih Bapa, Tuhan Yesus punya kasih Bapa, punya kepenuhan Bapa, sozo, ya, hal luar tidak mempengaruhi. Ibu-ibu, bapak-bapak semua di tempat ini, yuk kita bangun hidup kita di dalam itu sozo, utuh. Jadi sekalipun kita harus lewatin masalah nih, lewatin tantangan, lewatin badai besar dalam kehidupan kita. Kita itu tetap keluarnya utuh. Tidak ada satupun yang dari luar kita yang mampu mengambil bagiannya Tuhan dari kehidupan kita. Sehingga kita tidak cacat lagi. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Perkuat hidup kita yuk secara spiritual. Dan setiap hari ingatkan Tuhan, aku mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Bukan kepenuhan yang dari dunia ini. Sehingga setiap kecacatan, setiap roh yatim piatu yang ada dalam hidupku sudah tidak lagi ada. Karena aku udah punya Bapa yang sejati. Aku bukan anak yatim. Rohku tidak yatim piatu. Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya, mencurahkan segala sesuatunya. Dan jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Amin. Walau 1000 rebah di kiri kita, 10.000 di kanan kita, Tuhan tetap Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Enak banget. Yuk teman-teman semuanya jaga ya hidup kita. Kita gak pernah tahu ya kapan waktunya kita akan ketemu Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudah utuhkah kita? Sudah cantikkah kita? Perbaiki yuk. Yang bulu matanya baru pasang satu lagi ya. Di dalam ya, maksudnya secara spirit. Ya, betul-betulin dandanan hati kita. Supaya waktu ketemu Tuhan kita siap, udah cakep. Tuhan juga lihatnya dan acungkan jempol kepada kita. Ya, haleluya. Semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dan diingatkan Tuhan bahwa yang Tuhan rindukan adalah kami mengalami kepenuhan-Mu atau sozo atau utuh di dalam Engkau. Untuk itu Bapa, selidiki hati kami apabila ternyata kami belum sepenuhnya sozo. Sozo berarti kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami dipelihara, dan kami dijadikan sempurna. Saat ini Bapa, kami sudah diselamatkan. Kami sudah dipulihkan harusnya. Tetapi di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami, ada banyak tantangan yang membuat kami jadi marah lagi. Jadi iri lagi. Jadi kecewa lagi. Jadi bohong lagi. Jadi cari atensi manusia lagi. Tapi Roh Penolong, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, menuntun kami untuk kembali kami lurus lagi jalannya seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini mengakui, yes Lord, aku pernah iri hati lagi Tuhan. Aku pernah menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Aku gak bersyukur banget atas hidupku. Aku iri sama kesuksesan orang. Aku iri lihat orang lain naik mobil mewah. Aku iri lihat orang suaminya kok baik banget. Aku iri kok lihat orang hidupnya enak banget, gak kayak aku. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Minta ampun saudara terkasih. Minta ampun biar kembali kita utuh di hadapan Tuhan. Kita akui Tuhan, aku sering banget tersinggung. Aku tipenya masih gampang marah-marah, tersinggung cepet banget. Mendidihnya cepet banget. Padahal di dalam Engkau ada kelemah lembutan.
Harusnya di dalam Engkau ada kesabaran. Harusnya di dalam Engkau ada penguasaan diri. Tapi justru bukan buah roh yang aku hasilkan, tapi buah kedagingan. Aku gak mau itu Tuhan. Bikin aku utuh kembali. Aku mau roh sabar-Mu ada dalamku. Roh Kudus tolong aku, pimpin aku. Mungkin ada di antara kita juga yang hari ini berkata, Tuhan, aku udah cacat karena aku sering banget bohong. Aku tuh gampang banget ngebohongin orang. Aku gampang banget ngomong yang gak bener. Aku sering nutup-nutupin keadaan aku karena aku malu. Aku gengsi. Jadi aku sering gak jujur. Supaya orang lihat aku hebat. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku atas setiap kebohongan demi kebohongan yang aku udah keluarkan sepanjang hidupku. Dan Tuhan ampuni aku. Aku itu lebih sering cari perhatiannya orang. Aku pengen tuh orang yang kasih jempol sama aku. Aku pengen tuh aku yang dipuji-puji sama manusia. Padahal aku lupa. Segala hormat, segala pujian harusnya miliknya Tuhan, bukan milik aku. Ampuni aku Tuhan, biar Engkau yang semakin lebih penting dan aku semakin tidak penting. Engkau yang lebih semakin besar dan aku semakin kecil Tuhan. Biar nama-Mu yang semakin dimuliakan dan jangan aku mencuri kemuliaan-Mu. Thank you Jesus. Pulihkan anak-anak-Mu hari ini dengan kami tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Supaya kami menyadari kami gak yatim piatu kok. Kami udah diadopsi sama Tuhan. Kami punya Tuhan, Bapa di atas segala Bapa. Baiknya luar biasa. Kayanya luar biasa. Dan bukan sekedar kaya yang kami anggap kaya dunia. Tetapi kaya dalam kebaikan. Kaya dalam sukacita. Kaya dalam kasih. Kaya dalam kekuatan. Sehingga kami sekarang ngelihat diri kami bukan lagi cari atensi dunia karena kami udah punya semuanya. Karena Yesus sudah ada dalam hidup kami. Kami udah utuh. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau menjalani kehidupan kami apa adanya Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan sudah suruh. Kami melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan suruh apa adanya. Apa adanya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Yang dipenuhi dengan sifat-sifat Tuhan. Thank you Jesus. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Supaya sampai dengan kami menutup mata, kami sozo, kami utuh, kami whole di dalam Engkau. Tidak ada lagi kecacatan sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan yang kami persembahkan adalah roh kami yang menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Juga diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih boleh disebut untuk firman Tuhan disampaikan. Terus ingatkan kita biar kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yuk siapkan persembahan kita, ada amplop persembahan. Di setiap kursi Bapak Saudara, ibu yang ada kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada kotak persembahan di belakang kita memberi dengan sukacita. Saya percaya Tuhan sudah menyertai memberkati kita hari ini. Dan sambil mempersiapkan persembahan, pengumuman pertama untuk ibadah tanggal 9 Juli 2023 di gereja kita di Sampurna Strategik ada jam 10. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Charlotte Pretena, ibadah onsite jam 10. Ibu Charlotte ya akan melayani kita, Ibu Charlotte. Jam 10 jangan lupa ajak semua keluarga saudara untuk mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Juga ibadah tanggal 11 di Women of Love, Pak Pendeta Sukirno Tarjadi akan melayani. Jadi minggu depan Pak Pendeta Sukirno akan melayani juga nanti di ibadah tengah minggu. Ibu Charlotte kemarin akan melayani di ibadah tengah minggu. Dan saya percaya akan terus menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati sepanjang ibadah ini. Puji Tuhan. Ini berkat Tuhan, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, katakan yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi sama-sama katakan telah ku
kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan juga bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pastor Levi, thank you so much buat firman Tuhan dan waktunya yang sangat memberkati kita semua. Tuhan menyertai Pastor selalu.